Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Yosua Kristianto Mulyono. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 2310 6311 637 dari kelas 2B. Di sini saya akan membahas satu topik yang bukan hanya menarik saja, tetapi juga perlu dipraktekkan sebagai masyarakat Indonesia. Topik tersebut ialah mempertahankan identitas nasional di era Society 4.0. Sebagai manusia yang dinamis, perkembangan demi perkembangan terus diupayakan guna memudahkan manusia di dalam menjalani kehidupannya. Kemudahan dalam mencari informasi adalah salah satu contoh dari pengaruh perkembangan itu. Atau perkembangan itu biasa kita sebut ialah era Society 4.0. Era Society 4.0 ini memberi sebuah dampak yang cukup besar bagi seluruh dunia, khususnya bagi masyarakat Indonesia sendiri. Secara sekilas, perkembangan ini memang bagus, tapi jika kita lihat pada kenyataannya, masyarakat Indonesia mulai mengalami pudarnya identitas nasional, ditandai dengan turunnya nilai-nilai kebersamaan, yang dimana sejak kecil sudah diberi main HP yang mengakibatkan munculnya sifat individualisme bagi uh, masyarakat kita. Pertanyaannya sekarang ialah bagaimana masyarakat Indonesia mempertahankan identitas nasional di tengah era Society 4.0 ini. Sebelum itu, baiklah kita memahami bersama apa itu identitas nasional. Menurut ahli yang bernama Widodo, identitas nasional terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas merujuk pada sebuah tanda, jati diri, atau karakteristik yang membedakan suatu entitas dengan yang lain. Sementara itu, kata nasional mengacu pada sebuah kelompok yang terbentuk berdasarkan kesamaan budaya, agama, bahasa, cita-cita, dan tujuan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwasannya identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lain dan mengacu pada nilai-nilai kebudayaan, cerita sejarah, dan juga cita-cita sebuah bangsa. Adanya budaya, cara berpikir, dan juga cita-cita membentuk suatu identitas atau jati diri kita. Contohnya saja di Indonesia ini memiliki bentuk-bentuk yang mempresentasikan masyarakatnya. Seperti yang pertama, bahasa nasional. Kita memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dari pasal 25 sampai 45. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa persatuan. Melalui Kongres Pemuda yang kedua, tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia pun juga disepakati sebagai bahasa nasional. Yang kedua, bentuknya ialah bendera negara. Kita memiliki bendera negara yaitu Sangsaka Merah Putih. Bendera negara pertama kali dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus. Bendera merah putih ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang ketiga, kita memiliki lagu kebangsaan kita, yaitu seperti yang kita tahu semua, Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ini pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda kedua, menjadi lagu kenegaraan dan kebangsaan yang dibuat oleh W.R. Supratman. Yang keempat, kita memiliki bentuk yaitu lambang negara kita. Kita memiliki lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila menjadi lambang negara Indonesia. Lambang ini memiliki perisai di bagian tengah, garis hitam tebal menggambarkan Indonesia berada di garis khatulistiwa. Sedangkan perisai di dada burung Garuda ialah lambang kelima sila Pancasila. Di bentuk yang kelima, kita mempunyai semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Semboyan negara ini mengacu pada masyarakat Indonesia yang beragam. Artinya, Bhinneka Tunggal Ika meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Dan yang keenam, kita memiliki bentuk-bentuk dari identitas kita yaitu Pancasila yang sebagai dasar falsafah negara kita. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara kita. Pancasila itu penting untuk identitas nasional dan pemahaman warga negara untuk bersikap. Yang nomor 7 ialah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Yang kedelapan, kita memiliki bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, konsep wawasan Nusantara. Dan yang kesepuluh ialah kebudayaan daerah yang diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, sekarang kita telah mengetahui nih pengertian dan bentuk-bentuk dari identitas nasional yang ada di Indonesia ini. Perlu kita ketahui juga seberapa pentingnya identitas nasional bagi sebuah negara. Seperti yang kawan-kawan telah simak, identitas nasional merupakan manifestasi hasil dari pemikiran manusia, yaitu kebudayaan, cita-cita bangsa yang menjadi sebuah jati diri bagi negara tersebut. Dengan demikian, jikalau dengan demikian sangat penting bagi suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya di tengah era globalisasi ini. Tanpa identitas yang jelas, suatu negara rentan mengalami konflik internal, kehilangan arah dan tujuan dari pembangunan, serta terpengaruh oleh pengaruh negatif dari luar. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk memiliki identitas yang kuat dan memperkuatnya sebagai landasan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Lalu, sebenarnya apa sih era Society 4.0 ini? Mengapa bisa mempengaruhi identitas nasional? Revolusi Industri 4.0 adalah istilah yang merujuk pada tahap revolusi industri yang ditandai oleh adopsi luas teknologi digital, kecerdasan buatan, koneksivitas, integrasi sistem dalam berbagai aspek produksi dan kehidupan manusia. Dalam buku yang berjudul The Fourth Industrial Revolution, Profesor Klaus Schwab, seorang ahli ekonomi, memperkenalkan konsep revolusi industri 4.0 ini untuk pertama kalinya. Dalam bukunya, Profesor Klaus ini menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 akan membawa sejumlah tantangan dan dampak bagi generasi muda di Indonesia. Salah satu dampak dari revolusi 4.0 ini dapat dilihat dalam bidang pendidikan Indonesia, di mana sistem pendidikan mengalami perubahan yang menuntut setiap elemen di dalamnya untuk beradaptasi. Contohnya adalah pergeseran sistem pembelajaran dari ruang kelas ke pembelajaran secara online melalui internet. Selain itu, dalam era 4.0 ini, jarak dan batasan tidak lagi menjadi hambatan bagi individu untuk mengakses informasi dari luar. Dalam konteks pendidikan revolusi 4.0 ini, memberikan dampak positif seperti perkembangan sistem pembelajaran, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak mampu mengatasi tantangan yang muncul di era ini. Kembali ke pertanyaan awal, bagaimana masyarakat Indonesia dapat mempertahankan eksistensi dari sebuah identitas nasional di tengah era Society 4.0 ini? Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan jati diri bangsa di negara ini ialah yang pertama, hedonisme, yang kedua, menurunnya sikap kerjasama, yang ketiga, hilangnya rasa nasionalisme, dan keempat, patriotisme, dan juga serta memudarnya sikap ramah dan sopan santun, dan memiliki sifat individualisme. Oleh karena itu, beberapa upaya ataupun solusi yang saya tawarkan ialah kita menerapkan nilai-nilai Pancasila kita sebagai falsafah hidup kita dalam kehidupan sehari-hari.
meningkatkan rasa cinta tanah air kita dan rasa nasionalisme kita, mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan, serta memanfaatkan media sosial ataupun segala bentuk teknologi digital secara bijak dan secara baik. Setelah kita mengetahui cara mempertahankan eksistensi identitas nasional ini, harapan saya sebagai masyarakat Indonesia, kita dapat memaknai esensi daripada identitas nasional kita dan juga mempraktekkan nilai-nilai Pancasila agar dapat uh, eksistensi dan juga bisa beradaptasi dengan perkembangan dan penuh dengan pikiran kritis supaya identitas nasional ini dapat terus terjaga. Seperti kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau kita sikat jas merah. Mungkin sekian dari saya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa.